Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Hartati dengan nomor induk mahasiswa 2014200031. Yang pertama yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi dioperasikan dengan modal awal sebesar 106.126.382.000. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Akad jual beli yang digunakan perbankan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Tahapan pendirian BMT. Yang pertama yaitu Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT di lokasi komunitas tertentu, desa, kelurahan, kecamatan, pasar, kawasan transmigrasi, pesisir, lingkungan perusahaan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar 50 juta atau minimal 20 juta untuk segera memulai langkah operasional. Yang ketiga yaitu atau langsung menarik pemodal-pemodal sendiri dari sekitar 20-40 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai 20-50 juta. Yang keempat yaitu jika calon pemodal telah ada, maka dipilih calon pengurus yang ramping, 3-5 orang yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Yang kelima yaitu merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi Pinbook. Yang keenam yaitu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu menjalankan operasional bisnis BMT. Modal awal pendirian BMT. BMT didirikan dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah atau lebih. Namun, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal 20 juta rupiah. Modal awal BMT berasal dari beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas, kelompok swadaya masyarakat, dana masjid, atau bajis setempat. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, ada prinsip dasar. Pada asuransi syariah ada istilah risk sharing atau pertanggungan risiko adalah antara perusahaan dengan peserta. Sedangkan pada konvensional ada istilah risk transfer atau pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh. Yang kedua, akad atau perjanjian. Pada asuransi syariah menggunakan akad takaful atau saling tolong-menolong. Sedangkan pada konvensional menggunakan akad
tabaduli atau jual beli. Yang ketiga yaitu keberadaan dewan pengawas. Pada asuransi syariah melibatkan dewan pengawas syariah, sedangkan pada konvensional tidak ada badan pengawas khusus. Yang keempat, dana hangus. Pada asuransi syariah tidak memberlakukan dana hangus, sedangkan pada konvensional terdapat dana hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi dan lain-lain. Yang kelima, pada asuransi syariah terdapat premi, keuntungan diambil dari rekening tabaruk dan investasinya dibagi dua, perusahaan dan nasabah. Pada konvensional, premi menjadi milik perusahaan, diambil dari rekening perusahaan dan investasinya tidak dibagi dan sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, pada konvensional menerapkan sistem bunga. Pada asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil.